Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius. Di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kita akan membahas satu perikop ini dan saya akan membacakan mulai dari ayat 21 sampai 35. Bapak Ibu bisa memperhatikan di Alkitab atau di layar TV Bapak Ibu. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya." Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepada aku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita hari ini yaitu berkat di balik mengampuni. Saya sungguh percaya bahwa khotbah-khotbah tentang mengampuni seringkali kita dengar. Bahkan tidak asing lagi bagi kita ayat-ayat tentang mengampuni ini. Dan mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang sulit sekali untuk mengampuni. Mungkin di antara kita sedang ada seseorang yang sedang menyimpan rasa dendam, rasa kalau Alkitab bilang itu akar pahit di dalam hati dan sulit sekali untuk melepaskan pengampunan. Nah saudara, kita belajar hari ini bagaimana kata Alkitab tentang pengampunan ini. Khususnya di dalam kita konteks keluarga ya Bapak Ibu. Saya percaya ketika kita sudah menikah, saya percaya pasangan kita pasti pernah mengecewakan kita. Ya, pasti pernah mengecewakan kita, entah itu dalam kata-katanya, entah itu dalam perbuatannya, pasti itu terjadi. Ya, saya sama istri kadang-kadang berbuat salah kepadanya, istri juga kadang-kadang berbuat salah kepada saya, dan setiap hari kita terus belajar untuk memberikan pengampunan, khususnya dalam anggota keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah keluarga yang saya lihat saudara, mereka membiasakan di dalam keluarganya untuk selalu
meminta maaf jika bersalah, selalu mengucapkan terima kasih kepada anggota keluarganya, dan selalu mengucapkan minta tolong kepada anggota keluarganya. Membuat kebiasaan-kebiasaan yang positif. Ketika kita bersalah, sekalipun bersalah kepada anak, apa salahnya orang tua meminta maaf kepada anak? Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah, sekali saya bilang, tidak mudah untuk mengampuni orang lain. Saya berharap dengan firman Tuhan hari ini setidaknya kita bisa tergerak, setidaknya mengubah pola pikir kita. Oh iya, sekalipun tidak bisa, sekalipun secara manusiawi itu tidak mungkin, saya mau melepaskan pengampunan. Saudara, kita lihat di ayat 21 dikatakan demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Maka ada lagu trio ambisi. 1 kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga kumaafkan. Tapi jangan kau coba ketiga kali. Janganlah, oh jangan. Cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus juga menanyakan hal ini kepada Tuhan Yesus. Sampai kapan aku harus mengampuni? Apakah sampai 7 kali? Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Petrus bisa mengungkapkan pertanyaan seperti itu? Kenapa? Karena para rabi, para rohaniawan-rohaniawan di sana pada saat itu menjelaskan kepada mereka Alkitab Perjanjian Lama yang terdapat di dalam Amos pasal 1 ayat 3, pasal 2 ayat 1, 4 dan 6, bahwa Bapak Ibu bisa screenshot ayat-ayat ini dan Bapak Ibu bisa baca sendiri. Di situ dikatakan bahwa mengampuni hanya sampai 3 kali. Mengampuni hanya sampai 3 kali. Kalau terjadi sampai 4 kali, maka tidak ada lagi pengampunan. Maka tidak salah kalau Petrus menanyakan hal ini kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangankan sampai 3 kali. Kadang orang lain berbuat salah 1 kali saja kepada kita. Kita susah sekali untuk mengampuni. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diajarkan di dalam Perjanjian Lama mengenai mengampuni hanya sampai 3 kali berbeda jauh dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bahkan di dalam Perjanjian Lama, di dalam Ulangan 19 ayat 16 sampai 21 dijelaskan di situ bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Itulah yang sering kita lihat, saudara. Maka kalau kita lihat di media-media sosial, sungguh menyedihkan sekali. Ada pacar yang membakar rumah pacarnya karena sakit hati. Ada suami yang membunuh istrinya karena sakit hati, tidak bisa mengampuni. Saya berharap itu tidak terjadi dalam keluarga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab bahwa pengampunan itu tanpa batas. Di dalam ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau kita kalikan, saudara, 70 kali 7 kali berarti 490 kali. Dan ini tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah. Kenapa, saudara? Angka 7 di dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama itu adalah angka yang sempurna. Maka sebenarnya Tuhan Yesus sedang tidak mengajarkan bahwa mengampuni itu sampai 490 kali. Bukan. Tuhan Yesus sedang mengajarkan para murid bahwa mengampuni itu tanpa batas. Ya. Mengampuni itu bukan hanya sampai 490 kali, tetapi Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa engkau harus terus-menerus mengampuni. Kalau kita melihat di yang belajar teologi di sini, saudara bisa melihat di dalam kasus Yunani, ini indikatif aktif. Indikatif aktif itu apa? Terus-menerus dilakukan.
sampai hidup kita non-aktif, sampai kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita harus melakukan pengampunan ini secara indikatif, aktif. Terus menerus. Sehingga saudara tidak menghitung-hitung kesalahan orang lain. Kalau orang bertanya kepada kita kalau orang bertanya kepada saya, mengampuni atau melupakan? Mengampuni saudara. Kita tidak bisa melupakan kesalahan orang lain kepada kita. Tetapi yang luar biasanya adalah ketika kita mengingat kesalahan orang lain terhadap kita dan tidak ada rasa dendam di dalam hati kita, berarti saudara telah mengampuni sekalipun kita tidak bisa melupakan. Bahkan sampai kita dulu dipukul papa mama kita dulu masih kecil, kita masih ingat saudara. Kita dicubit, kita masih ingat. Tapi kita tidak punya rasa dendam. Itu namanya melupakan tetapi mengampuni. Tidak melupakan tetapi mengampuni. Kita tidak bisa menghapus memori-memori itu. Kita tidak bisa menghapus memori kesalahan orang lain terhadap kita. Tidak bisa. Tetapi kita bisa melakukan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Ya. Tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, saudara. Kadang-kadang ini seringkali terjadi dalam kehidupan keluarga. Dulu begini, dulu begitu, dulu. Diungkit semua, dibuka semuanya. Kenapa semua itu diungkit? Belum ada melepaskan pengampunan. Belum melepaskan pengampunan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Julianto Simanjuntak, seorang konselor yang luar biasa. Saya pernah membaca bukunya, judulnya itu Mencinta Hingga Terluka. Saudara, dijelaskan di buku itu bahwa sekecil apapun masalah, jangan pernah berpura-pura. Jangan pernah berpura-pura bahwa masalah itu sudah selesai kalau belum diselesaikan. Kenapa? Itu akan seperti menjadi bola salju yang semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan besar banget. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka apapun persoalan yang ada dalam keluarga, sekecil apapun, harus diselesaikan. Itu kata Pak Julianto Simanjuntak itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat di situ saya catat bahwa dengan keikhlasan dan ketulusan, mengampuni itu berarti harus ikhlas dan tulus. Bukan hanya sebatas di bibir. Ya. Saya mengampuni engkau, tapi di belakang berbeda. Saudara. Bukan seperti itu. Mengampuni ini adalah tulus. Saudara, Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, kalau kita baca ayat ini seakan-akan ini tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Masakan saya ditampar pipi kanan, saya berikan lagi pipi kiri. Dan banyak orang menganggap ini tidak masuk akal. Dan inilah ciri khas dan inilah yang menjadi gaya hidup setiap orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun kita ditampar pipi kanan, kita berikan pipi kiri, artinya apa? Kita tidak melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan ini saya katakan sulit, saudara. Maka kalau kita tidak bisa melakukan hal ini, saudara, orang berbuat jahat kepada kita, kita akan mencoba membalas dendam kalau bisa lebih dari apa yang dia lakukan terhadap kita. Kalau kamu bisa jatuhkan saya bisa jatuhkan kamu dan seisi keluargamu. Mulai timbul rasa dendam, akar pahit dalam dirinya. Firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini bahwa kita harus memberikan
maaf, memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat menarik tentang perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara. Di ayat 23 sampai 27, Bapak Ibu bisa membaca ulang di Alkitabnya di rumah. Saya memberikan secara singkat, saudara. Di situ kita melihat bagaimana Tuhan kepada hambanya yang punya utang. Ya. Hambanya ini punya hutang 1000 talenta. Coba kita lihat, saudara. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar upah buruh kasar 1 hari. Matius 20 ayat 2 dan 13. Sedangkan 1 talenta 1000 minggu untuk bekerja. Berarti 1000 minggu itu 20 tahun. Ya. Sedangkan 1000 talenta, seseorang harus bekerja selama 200 tahun untuk membayar utangnya itu. Dan kalau di perkiraannya adalah 15 juta US dollar. Ya, 15 juta. Saudara mungkin bisa hitung berapa nominal kalau dirupiahkan 15 juta dolar itu berapa? Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu. Seorang hamba mempunyai hutang 1000 talenta. 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah buruh kasar 1 hari. Ya, 1 talenta berarti 1000 minggu atau 20 tahun untuk mendapatkan 1 talenta. Sedangkan 1000 talenta itu harus bekerja 200 tahun atau membayar sebanyak 15 juta dolar US dollar untuk melunasi utang hamba ini yang sebanyak 10.000 talenta. Saudara bisa membayangkan utang dari hamba ini berapa banyak? 200 tahun bekerja. Bagaimana kalau hidupnya, misalnya dia punya utang, dia sudah berumur 40 tahun misalnya. Dia mau kerja sampai kapan? Saudara yang dikasihi Tuhan, maka raja memberikan pilihan lain. Ada pilihan lain untuk melunasi utangnya. Yaitu apa? Ia dan keluarganya dan anak-anaknya dan segala miliknya itu harus dijual. Dan pada zaman itu kalau dijual berarti mereka harus menjadi budak. Budak yang tidak punya lagi harga diri. Tidak punya hak untuk diri sendiri. Itu konsekuensinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hutang yang begitu banyak ini, raja mengatakan ya di ayat 27 ya. Dikatakan apa? Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Luar biasa saudara. Ya. Sebanyak 10.000 talenta. Dengan ikhlas raja itu mengatakan, sudah tidak apa-apa lagi, kamu pergi dan hutangmu sudah lunas. Saudara, saya pernah mengalami hal yang sama, saudara. Saya punya utang kepada seorang, dan tiba-tiba orang ini datang ke rumah saya mengatakan, hutangmu lunas. Saya bisa membayangkan, saudara, bagaimana perasaan hati seorang hamba itu. Senangnya minta ampun, saudara. Tanpa syarat apapun tiba-tiba dibebaskan, utangmu sudah lunas. Dan inilah perumpamaan bagaimana Tuhan Yesus mengampuni kita. Kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri, tidak bisa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan. Tidak bisa, saudara. Hanya darah Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Dia memberikan teladan sendiri bahwa dia yang menebus setiap utang-utang kita. Utang kita apa? Dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan Yesus yang menebusnya. Seperti perumpamaan ini. Raja menghapus utangnya tanpa syarat apapun. Yang seharusnya bekerja 200 tahun. Yang seharusnya dia menjual
menjual seisi rumahnya, segala miliknya, menjual anak-anaknya, menjual dirinya sendiri untuk melunasi utang ini. Raja menghapuskan hutang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang kedua, bagaimana perilaku hamba ini setelah dia diampuni? Ternyata saudara tidak sesuai ekspektasi kita. Kenapa? Harusnya hamba ini setelah diampuni dia menjadi orang yang baik. Ternyata enggak saudara. Perilaku hamba ini setelah diampuni, ada orang lain yang berutang kepadanya. Ya, ada orang lain yang berutang kepadanya. Utang itu 100 dinar. Hanya 100 hari bekerja. Kalau dia bekerja tiap hari, bekerja juga sampai hari Minggu dia bekerja, maka hitungannya kurang lebih 4 bulan lunas hutang hamba ini. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh hamba yang telah diampuni ini, dia menangkap dan mencekik hamba itu, dikatakan bayar utangmu. Ya, dikasih tanda seru di situ. Bayar utangmu. Sehingga orang-orang di sekitarnya melihat saudara, mereka sangat sedih. Dan kawannya ini sujud. Yang berutang kepadanya sujud. Sama seperti yang dilakukan hamba yang telah diampuni tadi ini. Kepada raja tadi yang mengampuni dia. Orang ini juga sujud. Supaya diampuni dosanya. Supaya dilepaskan pengampunan dan diberikan kesempatan supaya ia bekerja melunasi utangnya. Namun apa yang terjadi? Hamba ini menolak dan memasukkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan perumpamaan bahwa orang ini telah diampuni, tetapi dia tidak bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Coba kita lihat saudara, yang seharusnya dia bekerja 200 tahun dan hamba yang berutang kepadanya hanya bekerja kurang lebih 4 bulan. Dia tidak mau mengampuni. Dia tidak mau melepaskan pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka apa yang terjadi kepada hamba ini? Kita lihat di ayat 31, kawan-kawannya sangat sedih. Kenapa mereka sedih? Mereka melihat kebaikan yang dirasakan oleh hamba yang pertama ini, tetapi justru dia tidak bisa menerapkan itu kepada hamba yang berutang kepadanya. Sehingga saudara, raja tadi yang telah mengampuni dia mengatakan bahwa hai hamba yang jahat. Raja ini menganggap hamba ini sebagai hamba yang jahat. Kenapa saudara? Dia telah diampuni tetapi dia tidak mau mengampuni orang lain. Secara tidak langsung mengajarkan kepada kita, kalau kita sedang tidak bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain, kita adalah hamba-hamba yang jahat. Kenapa saudara? Karena pengampunan Tuhan telah berikan kepada kita, yang seharusnya kita tidak bisa bayar, kita tidak bisa tebus sendiri. Tuhan sudah melakukan itu kepada kita. Maka hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang seharusnya kita lakukan saudara. Sehingga di ayat 35 menjelaskan kepada kita, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengampuni. Kita lihat saudara, Bapak Ibu bisa foto ayat-ayat ini, Bapak Ibu bisa baca sendiri karena begitu banyak. Namun saya berikan beberapa, ada 5 teladan Tuhan Yesus di mana Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Yang pertama adalah perempuan berzina yang tertangkap basah. Kenapa perempuan ini? Perempuan ini sedang melakukan dosa dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang-orang di sekitar mengatakan lempari dia dengan batu. Kita harus bunuh dia, harus mati dia. Ya. Apa yang dibilang Tuhan Yesus? Siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa, lempari dia dengan batu. Siapa? Pertama kali lempari dia dengan batu. Semua orang bubar.
dan tidak ada seorang pun yang melempari orang ini dengan batu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kembalilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua saudara, perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Seorang perempuan ini menyadari betul dosanya dan datang kepada Tuhan Yesus dengan mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal pada saat itu, dan Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada orang ini. Yang ketiga saudara, Petrus atas penyangkalannya. Kita tahu bersama bagaimana Petrus menyangkali Tuhan Yesus. Ketika orang-orang menanyakan bahwa ini teman Tuhan Yesus, ini salah satu muridnya, Petrus mengatakan, saya tidak mengenal dia. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah bertemu dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengampuni dia. Yang keempat, penjahat di atas kayu salib. Penjahat di atas kayu salib juga Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepadanya. Dan yang ketiga, orang banyak yang menyalibkan dia. Dia berkata di atas kayu salib, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak hanya sering mengajarkan pengampunan, ia juga sering memperlihatkan kesediaannya sendiri untuk mengampuni. Saudara, dengan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, saya mau tanya saudara, siapa saat ini yang Bapak Ibu sedang ingat dan Bapak Ibu mengatakan saya tidak bisa mengampuni dia? Apapun yang terjadi, sampai kapanpun, sampai mati pun saya nggak mau mengampuni dia karena sudah terlalu sakit. Saya mau katakan pada kita hari ini, kalau Bapak Ibu mau hidup damai sejahtera, kalau Bapak Ibu mau hidup bahagia, lepaskan pengampunan. Bapak Ibu mau bersama dengan suami istri hidup satu rumah, tapi saling simpan rasa dendam, rasa benci. Kalau saya nggak mau. Saya mau hidup damai sejahtera. Saya mau melepaskan pengampunan. Tadi ilustrasi sudah disampaikan oleh Bu Pendeta Nerti. Kalau kita simpan rasa dendam pada orang lain, itu seperti bau busuk yang kita bawa kemana-mana. Saya pernah menceritakan sebuah ilustrasi di sini, saudara. Orang yang tidak mau mengampuni itu seperti seseorang yang di sepatunya itu ada kerikil kecil. Dia taruh di sepatunya, kemana-mana dia pergi. Dia nggak akan pernah nyaman untuk berjalan. Dan bisa-bisa lama-lama batu itu bisa melukai kakinya. Dan kalau tidak diambil batu itu bisa membuat kakinya menjadi luka. Bisa menjadi tetanus dan sebagainya. Tetapi kalau kita angkat kerikil itu, kita buang, kita akan berjalan dengan luasa, saudara. Dan inilah pengampunan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang perlu diampuni, maka kita juga harus memberikan pengampunan itu kepada orang lain, apapun salahnya. Sehingga saudara, hidup kita bahagia. Memang tidak mudah, saudara, memberikan pengampunan pada orang lain, apalagi kita sudah terlalu disakiti. Saya katakan itu tidak mudah. Hanya orang-orang hidup di dalam Tuhan yang bisa melakukan itu. Maka jangan katakan saya orang Kristen tapi tidak mampu mengampuni, malah selalu balas dendam kepada orang lain. Itu bukan ciri-ciri orang Kristen. Ciri-ciri orang Kristen adalah mengampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu rahmat seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pengampunan yang Tuhan Yesus berikan itu seperti pengampunan yang kita lakukan itu seperti yang dilakukan oleh Allah terhadap kita. Itu yang harus kita lakukan, saudara.
Bahkan kita mau berkorban untuk orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka saya mengutip beberapa ayat di sini sebagai penutup bagi kita semua. Berkat mengampuni ini ada di dalam Matius 6 ayat 15. Dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya mencoba melihat di dalam Alkitab apa kesalahan orang lain yang tidak bisa diampuni. Tidak ada, saudara. Justru Alkitab mengajarkan sesakit apapun, bahkan sampai tadi menampar pipi kanan, kita berikan pipi kiri. Semua kesalahan orang lain harus kita berikan pengampunan. Kalau tidak, Tuhan Yesus tidak mengampuni kita. Yang kedua, di dalam Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berbuat jahat kepadamu akan menerima konsekuensinya. Tetapi jangan sampai konsekuensi itu Anda yang berikan. Ya. Sekali lagi, orang yang berbuat jahat kepada kita itu akan menerima konsekuensinya. Tapi jangan sampai konsekuensi itu kita yang lakukan. Kenapa? Konsekuensi itu adalah Tuhan yang berikan. Pembalasan itu adalah Tuhan yang lakukan. Apa tugas kita? Mengasihi orang tersebut, mendoakan dia, mengampuni dia, bukan membalas. Mudah saudara? Tidak mudah. Bagaimana supaya mudah? Hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh. Tidak ada cara lain. Kita harus menanggalkan ego kita. Kita harus meninggalkan segala kepahitan itu. Dan kita berusaha memikirkan bagaimana cara pandang Tuhan terhadap orang-orang yang berbuat salah pada kita. Di dalam ayat Alkitab juga dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Percuma saudara kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni segala dosa-dosaku, tetapi kita sedang menyimpan dendam kepada orang lain, Tuhan tidak akan pernah mengampuni engkau. Itu janji firman Tuhan. Mungkin ini keras bagi kita, tapi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan yang harus kita lakukan, saudara. Di Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya berharap saudara, di dalam keluarga kita, mari kita saling mengampuni. Tidak menutup kemungkinan untuk kita berbuat salah kepada pasangan, kepada anak kita, dan sebaliknya. Tapi saudara, kalau ada kasih dan pengampunan dalam keluarga kita, saya percaya keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Keluarga kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga kita akan diberkati secara limpah oleh Tuhan kalau kita saling mengampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya menantang kita hari ini. Siapa orang yang sedang berbuat jahat kepadamu, sebut namanya dalam hatimu dan berdoa. Katakan, aku mengampuni dia. Sekali lagi saudara, siapapun kita yang hadir tempat ini maupun Bapak Ibu yang di rumah, saudara ingat siapa orang yang pernah berbuat jahat kepadamu, siapa orang yang menyakiti hatimu. Hari ini katakan, sebutkan namanya dan katakan, aku mengampuni dia. Aku mengampuni dia, sebutkan namanya. Aku mengampuni dia seperti Tuhan mengampuni aku. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita tidak bisa dihitung. Mau dihitung dengan uang tidak bisa, saudara. Mau dihitung dengan emas ataupun perak tidak bisa. Begitu besar pengampunan itu. Kita sebagai ahli warisnya, anak-anaknya, juga harus bisa melakukan itu kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan sampai Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam sukacita Tuhan, dengan melepaskan pengampunan itu kepada orang yang telah berbuat jahat pada kita. Entah itu teman sekerja kita dalam pekerjaan, entah itu suami, entah itu istri, entah itu papa kita, mama kita, saudara kandung kita sendiri. Lepaskan pengampunan itu kalau kita mau hidup dalam damai sejahtera. Jangan pernah menyimpan kentang yang busuk dalam dirimu. Jangan pernah menyimpan kerikil di dalam sepatumu. Lepaskanlah agar kita bisa hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Entah itu teman sepelayanan kita, siapapun itu, lepaskan. Mari kita naikkan satu pujian ini. Ketika hatiku telah disakiti.